Pernah dengar konsep boneka Rusia, Matryoshka, yang kalau dibuka ada boneka lagi di dalamnya dan terus begitu? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu karya sastra epik Timur Tengah, Kisah 1001 Malam, yang ternyata punya struktur persis kayak boneka itu. Judul bahasan kita, Saudagar, Wazir, dan Sang Selir. Kita bakal lihat gimana cerita-cerita ini saling tumpang tindih buat ngebangun sebuah drama politik tingkat tinggi. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita ngomongin intrik istana yang berat-berat, coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian nanya ke diri sendiri, dari mana sebenarnya makanan yang kalian makan itu berasal? Kita pasti pernah kan jajan makanan pasar yang harganya murah banget dan rasanya lumayan? Nah, pertanyaan simple ini nih yang bakal jadi pintu masuk kita ke lapisan paling dalam dari dongeng ini. Cerita yang kelihatannya sepele, membumi banget, tapi bakal berujung ke plot twist yang bener-bener di luar dugaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri penjual roti. Di sini kita mulai susun teka-tekinya dari cerita yang paling dasar. Jadi gini, ceritanya ada seorang saudagar yang lagi keliling. Pas lagi di pasar lokal, matanya nangkep ada seorang ibu-ibu tua yang jualan 2 potong roti. Saudagar ini, namanya juga pembeli ya, dia tawar-menawar dan dapat harga yang super murah. Wah, ibu itu langsung setuju. Saudagar kita girang banget dong, langsung dibeli, dimakan, dan dia ngerasa kayak dapat jackpot karena bisa hemat uang makan sehari-hari. Berasa nemu semacam hidden gem gitulah. Terus rutinitas ini berlanjut. Dari hari pertama sampai hari ke-20 semuanya mulus-mulus saja. Tiap hari ibu tua ini nongkrong di pasar bawa 2 potong roti dan saudagar kita dengan setia selalu membelinya. Normal banget kan? Tapi tunggu. Tepat di hari ke-21, jeng-jeng, ibu tua ini tiba-tiba ngilang tanpa jejak dari pasar. Bener-bener lenyap, nggak ada yang tahu dia kemana. Saudagar kita ini penasaran berat. Setelah nanya sana-sini di pasar dan nggak dapat hasil, akhirnya, secara kebetulan dia ngelihat ibu tua ini lagi di pinggiran kota. Tapi anehnya, si ibu kelihatan lesu banget, sama sekali nggak ada semangatnya. Karena udah kepo maksimal, si saudagar terus mendesak dan nanya, kenapa kok tiba-tiba dia berhenti jualan roti? Nah, jawaban dari pertanyaan itu bawa kita ke bagian kedua. Rahasia resep yang menjijikan. Siap-siap ya, karena ini agak bikin mual. Ibu tua itu akhirnya ngaku. Ternyata selama ini tuh dia kerja ngerawat seorang pria yang sakit punggung. Dan tabib yang ngerawat pria itu ngasih pengobatan unik, nempelin adonan tepung dan minyak ke punggung pasiennya semalaman suntuk. Terus, apa yang dilakuin si ibu besok paginya? Yap, bener banget. Dia ngelupas sisa adonan dari punggung pasien itu, dibentuk lagi, dan dipanggang jadi 2 potong roti yang selama ini dijual murah. Terus kenapa dia berhenti jualan? Sesimpel karena pasiennya baru aja meninggal dunia. Jadi ya, pasokan adonan punggung gratisnya habis. Gila kan? Kalian bisa bayangin dong reaksi saudagar ini, dia langsung teriak, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saking ngerinya, dia langsung muntah sejadi-jadinya detik itu juga. Dia sampai jatuh sakit berhari-hari karena jijik ngebayangin apa yang selama ini dia makan. Penyesalannya gara-gara tergiur barang murah, bener-bener nggak ada ujungnya. Akhir yang tragis, tapi agak komikal buat sebuah fabel pasar. Tapi, tunggu dulu. Mari kita zoom out sebentar. Kita masuk ke bagian ketiga, nasihat wazir kepada raja. Disinilah efek boneka Matryoshkanya mulai kelihatan. Fakta kuncinya ada di sini. Cerita saudagar yang menjijikan tadi itu ternyata bukan cerita utamanya. Itu cuma dongeng di dalam dongeng. Kisah roti bekas punggung tadi sebenarnya lagi diceritain oleh seorang wazir, alias penasihat kerajaan, kepada rajanya sendiri di ruang singgasana. Maksudnya apa? Cerita ini dipakai sebagai senjata politik murni buat memanipulasi sang raja. Coba perhatikan gimana sang wazir ngembungkus cerita ini. Dia pakai kisah ibu penjual roti tadi buat ngasih peringatan keras ke raja. Dia bilang kurang lebih, ketahuilah wahai raja, seperti itulah dahsyatnya tipu daya wanita. Maka hati-hatilah paduka jangan sampai terberdaya olehnya. Jadi si wazir ini sengaja ngegunain hasad jijik dari cerita tadi buat nyiptain stigma, mengarahkan emosi raja semata-mata buat memanipulasi keputusan pengadilan. Terus, apakah taktik politik si wazir ini berhasil? Wah, sangat berhasil. Wazir benar-benar sukses manfaatin cerita menjijikan tadi buat nebar rasa takut dan ragu. Penilaian raja jadi goyah. Hasilnya, raja secara resmi mutusin buat ngebatalin hukuman untuk putranya. Bayangin, sebuah dongeng pasar yang kayaknya receh, ternyata punya kekuatan naratif yang sukses nyelamatin nyawa seorang pangeran mahkota. Tapi namanya juga intrik istana ya. Gak ada kemenangan yang bertahan lama. Kita buka bagian keempat, pembalasan sang selir. Nah, sebelum kita lihat serangan balasan dari kubu sebelah, kita ditarik keluar lagi ke lapisan cerita yang paling luar. Tepat di momen raja ngebatalin hukuman anaknya, pagi pun tiba di dunia nyata sang pendongeng, Ratu Syahrazad.
Syahrazad ini lagi mendongeng buat suaminya yang tiran biar nggak dihukum mati, dan dia sengaja ngegantung ceritanya persis di titik ini. Taktik cliffhanger yang super jenius. Dengan bikin rajanya penasaran nunggu kelanjutan cerita, Syahrazad berhasil nyelamatin nyawanya sendiri untuk 1 hari lagi. Oke, waktu di dalam cerita kerajaan berlanjut, dan sekarang kita masuk ke hari ketiga. Konflik soal nasib si pangeran ternyata belum selesai. Disinilah muncul sang selir. Dia maju, ngebungkuk di depan raja, dan langsung ngasih serangan balik yang gak main-main. Dia bilang, janganlah ikuti perkataan wazir, sebab sesungguhnya tidak ada kebaikan pada perkataan wazir. Sang selir ini gak pakai basa-basi. Dia langsung nyerang kredibilitas si wazir di depan raja dan nuntut haknya supaya si pangeran tetap dihukum. Kalau kita lihat petanya, ini merangkum semua konflik politik istana ini. Di sisi kiri, kita punya wazir. Taktiknya, bikin dongeng buat ngelindungin si pangeran sambil ngecap perempuan itu penipu. Di sisi kanan ada sang selir. Tujuannya, nuntut pangeran dihukum sambil ngecap wazir sebagai penjahat sejati. Dua-duanya sama-sama pakai narasi yang kuat buat ngerebut kendali penuh atas keputusan mutlak raja. Bener-bener tarik ulur psikologis tingkat tinggi. Dan lucunya, buat ngelawan manuver si wazir, tahu nggak apa yang dilakuin selir? Dia nanya ke raja, apakah raja mau dengar sebuah cerita tentang wazir yang jahat? Sang selir ini ibaratnya ngelawan api pakai api. Dia sadar betul kekuatan sebuah cerita, jadi dia gunain taktik senjata naratif yang persis sama buat dapat pengaruh dari sang raja. Jadi, itu bawa kita ke satu pertanyaan buat kalian renungin hari ini. Antara wazir yang manipulatif dengan dongeng roti menjijikannya, dan sang selir yang penuh dendam dengan janji cerita wazir jahatnya, cerita siapa yang pada akhirnya bakal dipercaya sama raja? Siapa yang pegang kuasa naratif paling kuat? Itulah daya tarik magis dari karya ini. Nunjukin ke kita seberapa besar kekuatan sebuah cerita buat nentuin takdir. Makasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.